Itu si Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan presentasi secara online. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan memperkenalkan moderator kita terlebih dahulu, yaitu Alma Sofi, dan pemateri kita ada Dimas Krisna Pambudi, Erlina Adelia, dan Putri Aulia. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ini saya Alma Sylvia Fitri sebagai moderator. Saya akan mempersilakan untuk presenter berpresentasi. Ya baik, nama saya Dimas Krisna Pambudi. Saya akan menyampaikan materi pertama yaitu pengertian osmosis dan difusi terlebih dahulu. Oke. Jadi osmosis adalah perpindahan air melalui membran permeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Membran semi permeabel harus dapat ditembus oleh pelarut, tapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Osmosis merupakan suatu fenomena alami, tapi dapat dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat menjadi lebih bagian dengan konsentrasi yang lebih encer. Lalu yang kedua ada difusi. Difusi adalah peristiwa mengalirnya berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Oke, next. Ya, yang selanjutnya kita akan membuat percobaan pada kentang, yaitu dengan tujuan yang pertama membandingkan peristiwa osmosis dan difusi pada kentang. Yang kedua mengetahui besarnya pengaruh larutan gula terhadap kentang. Dengan rumusan masalah yang pertama, perubahan apa saja yang terjadi pada kentang dan bagaimana pengaruh konsentrasi gula terhadap kondisi kentang. Ya, next. Hipotesisnya berarti ntar aja. Ya, jadi ada alat dan bahan. Yang pertama alatnya itu wadah, yang kedua sendok, yang ketiga tisu, yang keempat pisau. Bahannya ada 3 juga. Yang pertama gula pasir, yang kedua air, dan yang ketiga kentang. Untuk cara kerja, yang pertama kupas kentang, lalu buatlah irisan kentang yang sudah dikupas bentuk persegi panjang sebanyak 3 buah dengan ukuran dan berat yang sama. Yang kedua, buatlah sebuah larutan gula 10%, yaitu sama dengan 10 gram gula pasir
plus 100 ml air. Dan buatlah sebuah gula 20% yang sama dengan 20 gram gula pasir plus 100 ml air. Yang ketiga, siapkan 3 gelas yang sudah diberi label A, B, dan C. Yang keempat, gelas A diisi air 100 ml. Gelas B diisi larutan gula 10%, larutan agak pekat. Dan gelas C diisi larutan gula 20%, larutan agak pekat. Yang kelima, masukkan masing-masing kentang ke dalam 3 gelas, lalu diamkan selama 1 jam. Yang keenam, setelah 60 menit, angkatlah kentang tersebut satu persatu, lalu dilap menggunakan tisu. Yang ketujuh, lalu hasil dari larutan tadi dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang lain ya. Selanjutnya ada tabel pengamatan. Kentang awal akhirnya selisih. Awalnya 2,0 gram, larutan gula 10%, 20 gram, larutan gula 20%, 2,0 gram. Akhirnya 2,0 gram, 1,7 gram, 1,4 gram. Selisihnya 2,2 dikurang 2,0 dikurang 2, gram. Larutan gula 10%-nya 1,7 dikurang 2,0 sama dengan min 0,3 gram. Larutan gula 20%-nya 1,4 dikurang 2,0 sama dengan min 0,6 gram. Posisi kentangnya sebelumnya gelas A mendatar dan tenggelam, gelas B miring dan tenggelam, gelas C mendatar dan mengapung. Sesudahnya gelas A mendatar dan tenggelam, gelas B mendatar dan tenggelam, gelas C mendatar dan tenggelam. Posisi kentangnya sebelum gelas A mendatar dan tenggelam, gelas B miring dan tenggelam, gelas C mendatar dan mengapung. Sesudahnya gelas A mendatar dan tenggelam, gelas B mendatar dan tenggelam, gelas C mendatar dan tenggelam. Analisis dan pembahasan. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, kentang mengalami perubahan. Dari hasil pengamatan dapat kita ketahui bahwa sel-sel kentang mengalami perubahan ukuran. Ada yang mengalami pertambahan ukuran maupun pengurangan ukuran sesuai dengan medianya sendiri. Hal ini terjadi karena sifat larutan yang hipertonis maupun hipotonis terhadap kentang. Kentang yang telah dimasukkan ke dalam larutan gula mengalami penyusutan berat dari berat semula karena air bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi, di mana hasil dari praktik yang telah dilakukan bahwa air gula berkonsentrasi tinggi terdapat di dalam gelas tersebut memiliki kerapatan tinggi, sedangkan kentang memiliki kerapatan rendah. Setelah kentang dimasukkan ke dalam air gula selama kurang lebih 60 menit, kentang tersebut menjadi lebih ringan serta warnanya pun lebih kusam. Semakin hipotesis larutannya maka semakin lembek kentangnya juga semakin banyak pengurangan beratnya. Percobaan pada gula pasir. Tujuannya membandingkan peristiwa osmosis dan difusi pada air gula. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air. Rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh suhu terhadap kelarutan suatu zat. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air. Hipotesis H0-nya itu kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh suhu. H1-nya menurut hasil eksperimen kami ada 3 faktor, yaitu suhu, pengadukan, dan ukuran zat.
Alat dan bahan. Alatnya gelas, sendok teh, stopwatch, dan alat tumbuk. Bahannya air mineral 25 derajat Celcius, air es 10 derajat Celcius, air mendidih 100 derajat Celcius, gula pasir, gula halus, dan gula tumbuk. Cara kerja, uji pertama, siapkan 3 gelas bernomor A, B, dan C. Yang kedua, isi masing-masing gula dengan air yang berbeda. Gelas A diisi dengan air mineral, gelas B diisi dengan air mendidih, gelas C diisi dengan air es. Isi dengan volume yang sama. Ketiga, masukkan 1 sendok teh gula pasir ke masing-masing gelas. Keempat, aduk menggunakan sendok dengan kecepatan pengadukan yang sama. Yang kelima, nyalakan stopwatch bersama dengan mulainya pengadukan. Keenam, hentikan waktu saat gula sudah larut. Yang ketujuh, catatlah waktunya. Uji coba 2. 1. Siapkan 3 gelas bernomor A, B, C, dan C. 2. Isi masing-masing gelas dengan air mineral. Ketiga, masukkan sendok teh gula pasir ke masing-masing gelas. Keempat, aduk gelas A menggunakan sendok dengan kecepatan maksimum, gelas B dengan kecepatan sedang, dan gelas C dengan kecepatan pelan. Kelima, nyalakan stopwatch bersamaan dengan mulainya pengadukan. Keenam, hentikan waktu saat gula sudah larut. Ketujuh, catatlah waktunya. Uji coba 3. 1. Siapkan 3 gelas bernomor 789. Kedua, tumbuk 1 sendok teh gula pasir hingga agak lembut. 3. Isi masing-masing gelas dengan air mineral yang volumenya sama. Keempat, tambahkan ke dalam gelas A gula yang tidak ditumbuk dan tambahkan gula yang agak lembut ke gelas B. Lalu tambahkan pula gula halus ke gelas C, masing-masing 1 sendok teh. Yang kelima, aduk dengan frekuensi dan kecepatan yang sama. Keenam, nyalakan stopwatch bersamaan dengan mulainya pengadukan. Ketujuh, hentikan waktu saat gula sudah larut. Ke-8, catatlah waktunya. Tabel pengamatan. Uji coba 1. Nomor gelas A, jenis air mineral, suhu derajat Celcius 25, takaran gula 1 sendok teh, ukuran gula pasir, kecepatan sama, waktu 50 detik. Nomor gelas B, air es, jenis air es, suhu derajat Celciusnya 10, takarannya 1 sendok teh, ukuran gula pasir, kecepatan sama, waktu 1 menit 9 detik. Nomor gelas C, jenis air mendidih, suhu 100 derajat Celcius, takaran 1 sendok teh gula, ukuran gula pasir, kecepatan sama, waktunya 19 detik. Uji coba 2, nomor gelas A, jenis airnya mineral, suhu 25 Celcius, takaran 1 sendok teh gula, ukuran gula pasir, kecepatan cepat, waktu 34 detik. Nomor gelas B, jenisnya air mineral, suhu 25 derajat Celcius, takaran 1 sendok teh gula, ukuran gula pasir, kecepatan sedang, waktu 43 detik. Nomor gelas C, jenis air mineral, suhu 25 derajat Celcius, takaran 1 sendok teh gula, ukuran gula pasir, kecepatan pelan, waktu 1 menit 15 detik. Tabel pengamatan uji coba 3. Nomor gelas A, jenis air mineral, suhu 25 derajat Celcius, takaran 1 sendok teh gula, ukuran gula pasir, kecepatan sama, waktu 1 menit 10 detik. Nomor gelas B, jenis air mineral, 25 derajat Celcius, takaran 1 sendok teh gula, ukuran gula tumbuk, kecepatan sama, waktu 44 detik. Nomor gelas C,
jenis airnya mineral, suhunya 25 derajat Celcius, takaran 1 sendok teh gula, ukuran gula halus, kecepatan sama, waktu 28 detik. Analisis dan pembahasan. Semakin tinggi suhu air, maka semakin cepat gula larut dalam air, dan semakin rendah suhu air, proses kelarutan gula dalam air semakin lambat. Semakin cepat kita mengaduk, maka semakin cepat gula larut dalam air, dan semakin lambat mengaduk, maka proses kelarutan gula dalam air semakin lama. Semakin kecil ukuran partikel gula, maka gula akan semakin cepat larut, dan semakin besar partikel gula, semakin besar pula waktu yang dibutuhkan untuk larut. Next. Ini lampiran foto penelitian air gula. Terima kasih. Jadi kesimpulannya itu adalah kesimpulan yang tentang berdasarkan kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa konsentrasi air dapat mempengaruhi perubahan pada kentang. Semakin tinggi konsentrasi air gula, maka akan semakin mempengaruhi perubahan terhadap berat kentang dan tekstur kentang. Proses osmosis pada kentang terjadi karena massa air pada kentang lebih besar sehingga membuat air keluar dan membuat berat kentang menjadi berkurang. Proses difusi pada kentang terjadi karena massa air larutan gula lebih besar, membuat air masuk ke dalam kentang dan menambah berat kentang. Simpulan pada gula, kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu pelarut yang digunakan, maka semakin cepat pula waktu yang dibutuhkan zat untuk terlarut. Sebaliknya, semakin rendah suhu pelarut yang digunakan, maka semakin lambat pula waktu yang dibutuhkan zat untuk terlarut. Saya serahkan kepada host. Ya, jadi sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kami, kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.